Perkenalkan, nama saya Warista Nurmayati Matondang, NPM 17150128. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Sebelum kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius, kita harus mengetahui ada 5 poin dalam sistem koordinat Kartesius, dan kita akan dapat melihatnya di PPT. Untuk poin yang pertama yaitu 1. Pengertian sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan bidang koordinat Kartesius. Yang ketiga, menentukan posisi titik pada sistem koordinat Kartesius. Dan yang keempat, menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat Kartesius. Dan yang terakhir atau bagian poin yang kelima yaitu membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu pengertian sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah cara untuk menentukan letak suatu titik atau benda pada bidang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar atau horizontal, disebutlah sumbu X atau epsis, dan garis tegak atau vertikal disebutlah sumbu Y atau ordinal. Titik potong antara sumbu X dan Y disebutlah titik asal yang dinyatakan sebagai titik nol. Pada sumbu X dan sumbu Y terletaklah titik-titik yang berjarak sama. Pada sumbu X, dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Tadi dikatakan bahwasannya koordinat Kartesius itu dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus, yaitu yang pertama garis mendatar atau horizontal, ini dikatakan dengan sumbu X atau epsis, dan garis yang kedua yaitu garis yang vertikal atau tegak, itu dikatakan dengan sumbu Y atau ordinat. Pada sumbu X dan sumbu Y terdapat titik potong, ini dikatakan dengan titik 0 atau titik asal. Dan pada sumbu X dan sumbu Y mempunyai jarak yang sama. Langsung saja untuk sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya ini merupakan bilangan positif, dan dari titik asal ke kiri dan seterusnya ini merupakan bilangan negatif. Dan pada sumbu Y dari titik asal ke atas merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik asal ke bawah merupakan bilangan negatif. Saja pada poin yang kedua yaitu menentukan bidang koordinat Kartesius. Garis tegak lurus pada bidang koordinat membagi 4 bagian yang dinamakan dengan kuadran. Yaitu langsung saja, ini kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, dan ini kuadran yang keempat. Pada kuadran yang pertama terletak pada sumbu X-nya positif, dan sumbu Y-nya positif. Langsung saja pada kuadran yang kedua terletak pada sumbu X di negatif dan sumbu Y di positif. Dan kuadran yang ketiga terletak pada sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang negatif. Dan langsung saja pada kuadran yang keempat terletak pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Langsung saja pada poin yang ketiga yaitu menentukan posisi titik pada sistem koordinat Kartesius. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan
suatu posisi titik berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu terhadap sumbu Y. Misalkan diberikan titik-titik di bawah ini, yaitu titik E 2,2, titik F min 2,1, titik G min 3, min 3. Manakah absis dan ordinat dari setiap titik di atas? Gambarkanlah posisi dari masing-masing titik di atas dalam bidang koordinat Kartesius. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita harus menentukan absis dan ordinat dari setiap titik-titik yang sudah diberikan, lalu menggambarkannya kepada bidang koordinat Kartesius. Langsung saja diketahui tadi bahwasannya titik E yaitu 2,2, di mana tadi dikatakan bahwasannya titik X yaitu absis dan titik Y merupakan ordinat. Maka titik E 2,2 yang mana absisnya yaitu 2, ordinatnya 2. Langsung saja kita gambar pada sistem koordinat Kartesius. Untuk menentukan titik E pada sistem koordinat Kartesius, yang pertama yaitu titik E-nya diketahui 2,2, maka bergerak ke kanan 2 satuan sepanjang sumbu X. Karena ordinatnya positif, maka dilanjut bergerak 2 satuan ke atas. 2 satuan ke atas. Inilah dikatakan dengan titik E. Dan untuk titik yang kedua yaitu diketahui F min 2,1. Absisnya min 2 dan ordinatnya 1. Langsung saja kita gambar pada sistem koordinat Kartesius, yaitu bergerak dimulai dari titik asal atau titik 0 ke kiri 2 satuan. Lalu dikarenakan ordinatnya positif, maka bergerak ke atas 1 satuan. 1 satuan. Dan mendapatkan titik potong yang dikatakan dengan titik F. Maka lalu untuk titik yang terakhir yang diketahui yaitu titik G, yaitu min 3, min 3. Absisnya yaitu min 3, ordinatnya min 3. Karena diketahui tadi absisnya min 3, maka bergerak dari titik asal ke kiri 3 satuan. Dan karena ordinatnya negatif, maka bergerak ke bawah 3 satuan. Dan mendapatkan titik potong yang dikatakan dengan titik G. Dan untuk titik E berada pada kuadran yang pertama, dan titik F berada pada kuadran yang kedua, dan titik G berada pada kuadran yang ketiga. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat Kartesius. Untuk menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat, caranya sama dengan menentukan suatu titik pada bidang koordinat. Hanya saja
Jika ingin membuat bangun datar, maka ada langkah selanjutnya, yaitu setelah menentukan titik-titik tersebut, kemudian titik-titik yang dihubungkan antara titik satu dengan titik lain dengan menggunakan garis sehingga membentuk bidang datar yang dikehendaki. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Dimisalkan, tentukanlah letak titik-titik A min 2,1, titik B 4,1, titik C 4,4, dan titik D min 2,4. Pada bidang koordinat, hubungkanlah titik-titik itu. Bangun apa yang terbentuk? Lalu tentukan di kuadran berapa bangun datar tersebut terbentuk. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu langkah yang pertama meletakkan titik A, B, C, dan D pada koordinat Kartesius. Dan yang kedua, kemudian setelah titik-titik tersebut sudah dapat, maka kita hubungkanlah titik A ke B, titik B ke C, C ke D, dan titik D ke A. Langsung kita gambar saja pada sistem koordinat Kartesius. Tadi diketahui bahwasannya titik A itu min 2,1, maka bergerak dari titik asal ke kanan 2 satuan, dan karena ordinatnya tadi diketahui bahwasannya titik A-nya min 2,1, B-nya 4,1, C-nya 4,4, dan D min 2,4. Untuk A min 2,1, maka bergerak dari titik asal ke kiri min 2 satuan, dan karena ordinatnya positif maka ke atas 1 satuan, dan titik potong yang didapat dari titik min 2,1 yaitu dinamakan dengan titik A. Dan untuk titik B yaitu 4,1, maka bergerak dari titik asal 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Ini dikatakan titik B. Dan titik C 4,4, maka 4 satuan ke kanan dan ke atas karena dia ordinatnya positif 4 satuan. Ini dikatakan dengan titik C. Lalu kita akan mendapatkan titik D yaitu min 2,4. Dari titik asal ke kiri min 2,
dan ke atas karena ordinatnya positif 4 satuan ke atas. Dan titik potong yang dihasilkan ini dikatakan dengan titik D. Lalu kita masuk pada ke langkah yang kedua, yaitu menghubungkan titik A ke B, titik B ke C, titik C ke D, titik D ke A. Langsung saja kita hubungkan dari titik A. Titik A ke B, B ke C, C ke D, boleh pakai penggaris, C, dan titik D ke A. Kita dapat menentukan bahwasannya dari penghubungan tersebut didapatlah bangun datar persegi panjang karena mempunyai 4 sisi, yang mana sisi yang berhadapan sama besar. Dan kita mengetahui pada bangun datar ini terletak pada kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Perhatikan di papan tulis ini, contoh soal. Dikatakan buatlah tabel dan grafik fungsi pada bidang koordinat Kartesius apabila fungsinya yaitu x min 2x tambah 6 dengan daerah asal atau domain yaitu 0, 1, 2, dan 3. Langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama untuk mencari tabel dan grafiknya, kita cari dulu masing-masing nilai dari domain ini. Kita masukkan ke dalam fungsi. Oke. Mulai. Oke, untuk yang pertama kita mencari untuk nilai asalnya 0. Asalnya 0. Maka tadi y sama dengan fungsinya fx sama dengan min 2x tambah 6. Kita masukkan fx-nya 0. X-nya 0. Min 2 masukkan 0 tambah 6 sama dengan 0 tambah 6. Nilainya 6. Lalu kita masukkan untuk nilai asalnya. Nilai asalnya 1. Maka ini sama dengan fx sama dengan min 2x tambah 6. Kita masukkan nilai x-nya 1, kan min 2, masukkan 1, nilainya tambah 6. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 6, min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Lalu untuk nilai asalnya 2. Sama caranya, yaitu kita ganti x-nya menjadi 2.
Tadi X-nya 2. Nah, sama dengan min 4 tambah 6 sama dengan nilainya hasilnya 2. Oke. Untuk nilai hasilnya 3. Soalnya 3. K dia sama dengan Fx sama dengan min 2x tambah 6. Masukkan nilai x-nya 3. Tambah 6 sama dengan min 6 tambah 6 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita gambarkan tabelnya. Tabel fungsinya begini. Kita buat kotak. Ini untuk x, ini untuk y, dan ini untuk x, y. Yang mana tadi nilai x-nya atau nilai awalnya itu 0, garis 1, 2, 3. Kita dapatkan tadi hasil y-nya 0. Untuk y-nya 6. Dan untuk 1 juga dia 4. Yang untuk 2 dia 2. Untuk 3 dia y-nya 0. Maka pasangannya 0,6, 1,4, 2,2, 3, Oke, setelah kita mendapatkan tabel fungsinya, kita dapat menggambarkan grafiknya dari tabel fungsi ini. Maka karena papan tulis kita sudah banyak tulisan, dapat kita hapus dulu. Oke, langsung aja kita masukkan dalam tabel itu. Untuk x-nya 0, y-nya itu 6. X-nya 0, y-nya 6. Maka ini titik yang pertama. Titik yang kedua, kalau x-nya 1, y-nya 4. 1, y-nya 4. Untuk nilai y-nya x 2, maka nilai y-nya digambarkan. Dapat titiknya. Nilai x-nya 3, y-nya 0. Maka kita hubungkan semua titik. Inilah gambar grafiknya. Beginilah cara membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Sekarang kita masuk pada manfaat sistem koordinat kartesius pada kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat dalam PPT. Manfaat sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan menggunakan sistem koordinat kartesius, bentuk-bentuk geometri seperti kurva dapat diekspresikan dengan persamaan aljabar.